Di sini akan mempresentasikan tentang permainan. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pengertian permainan tradisional, macam-macam permainan tradisional, manfaat permainan tradisional bagi tumbuh kembang anak, dan yang terakhir adalah mengantisipasi terlupakannya permainan tradisional akibat perkembangan zaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya mulai dari pengertian permainan tradisional. Menurut saya, pengertian permainan tradisional adalah permainan rakyat, yaitu permainan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan merupakan hasil dari panggilan budaya lokal. Di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai pendidikan dan nilai budaya. Dengan demikian, permainan adalah suatu yang dipergunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang ada di permainan. Bermain merupakan salah satu sarana pendidikan yang memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak, di mana para pendidik memakai permainan sebagai sarana pengembangan berbagai keterampilan anak, baik jasmani maupun rohani. Bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi tumbuh dan kembang anak. Bermain harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan bermain yang menyenangkan akan menghasilkan proses belajar pada anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam permainan tradisional. Di sini saya hanya menjelaskan 6 macam permainan tradisional. Itu pun yang saya tahu. Mungkin bagi teman-teman yang ada yang tahu selain permainan ini, boleh nanti kita saling berbagi ilmu. Oke, saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah congkak. Congkak adalah suatu jenis permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congkak. Dan jika tidak ada, kadang-kala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya permainan congkak ini kalau di Indonesia itu disebut dengan permainan dakon. Mungkin teman-teman sendiri sudah pernah mengalami main yang namanya dakon ini ya. Saya pun mengalami di masa kecil saya juga. Untuk yang kedua adalah peta umpet. Permainan ini biasanya dimainkan oleh minimal 2 orang. Namun jika semakin banyak yang bermain, maka akan menjadi semakin seru. Nah, untuk cara bermainnya itu cukup mudah. Dimulai dengan humpimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing, berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Mungkin juga teman-teman pernah ya, ataupun ada yang biasanya anak-anak kompleks gitu tuh mainan seperti ini. Nah, seperti itulah permainan peta umpet. Untuk yang selanjutnya adalah gangsing. Gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada proses dan keseimbangan pada suatu titik. Sebagian besar gangsing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari pasir juga, atau bahkan bahan-bahan lainnya. Gangsing biasanya berputar-putar untuk beberapa saat hingga interaksi bagian kaki dengan permukaan tanah membuatnya bergerak. Kalau untuk permainan gangsing sendiri ini saya sering melihat, cuman saya tidak bisa memainkannya. Mungkin teman-teman ada yang bisa. Untuk yang selanjutnya adalah kelereng. Kelereng atau dalam bahasa Jawa itu nekeran. Pernah ya dengar yang namanya itu nekeran? Nah, ini adalah permainan kecil yang berbentuk bulat terbuat dari kaca. Kelereng dapat dimainkan sebagai permainan anak dan kadang dikoleksi buat tujuan nostalgia, kan warnanya cantik-cantik dan estetik gitu ya kalau kelereng itu. Untuk yang selanjutnya adalah egrang. Egrang atau jangkungan adalah galah atau tongkat yang digunakan seseorang agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Egrang berjalan adalah egrang yang diperlengkapi dengan tangga sebagai tempat berdiri atau tali pengikat untuk diikatkan ke kaki untuk tujuan berjalan selama naik di atas ketinggian normal. Nah, biasanya untuk anak-anak TK, untuk anak-anak PAUD, mungkin egrang yang pakai tongkat ini jarang dipergunakan. Yang dipergunakan adalah egrang yang pakai batok kelapa. Mungkin teman-teman tahu ya batok kelapa. Nah, itu yang biasanya dipakai sama anak-anak PAUD, anak-anak TK, karena itu lebih mudah, karena hanya menjepitkan sela-sela jempol dan jari telunjuk kaki ke tali dan dinaiki, dan disitulah bisa dijalankan pakai tangan. Mungkin teman-teman tahu ya yang saya maksud nih seperti apa, seperti gambar yang saya contohkan seperti ini. Untuk selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali atau benang ke dataran atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya.
Nah, untuk itu yang untuk permainan tradisional itu yang saya tahu, yang saya ngerti dan saya paham. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu sebagian lebih banyak. Kita bisa saling berbagi ilmu, kita bisa saling bertukar pikiran. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat permainan tradisional bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan intelektual. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosi. Yang ketiga, mengembangkan daya kreativitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Yang kelima, melatih kemampuan motorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mengembangkan kecerdasan intelektual. Banyak permainan anak yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak, baik dalam proses pembuatan permainan maupun ketika memainkan permainannya. Contohnya dalam permainan congkak. Permainan congkak akan melatih otak kiri dan kanan anak. Bahkan secara tidak langsung, melatih anak menggunakan strategi agar dapat mengumpulkan biji lebih banyak daripada lawannya. Untuk yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosi. Mengembangkan kecerdasan emosi dalam sebuah permainan tradisional, selain melatih kecerdasan intelektual, juga dapat mengembangkan kecerdasan emosi pada anak. Contohnya ketika anak terlibat dalam sebuah permainan yang berbentuknya kelompok, seperti petak umpet, layang-layang, ataupun permainan-permainan lainnya. Nah, pada permainan layang-layang, kesabaran anak akan dilatih, dimulai dari proses pembuatan layang-layang, yang mana kedua sisinya harus seimbang, agar bisa terbang. Kemudian saat menerbangkannya, bukanlah satu hal yang mudah. Anak dituntut untuk mencari arah angin yang tepat dan menerbangkan layang-layangnya, dan menggerakkan tali layang-layang agar pergerakan yang tepat tidak memudahkan tali itu putus. Yang ketiga adalah mengembangkan daya kreativitas. Kebanyakan alat permainan tradisional sangat sederhana dan mudah didapat. Namun melalui hal ini, seorang anak dapat terlatih daya kreativitasnya dalam membuat maupun menciptakan permainan tradisional. Contohnya permainan mobil-mobilan yang terbuat dari serabut kelapa maupun jeruk bali. Hal ini tentu melatih kreativitas anak, dimulai ketika ia mencari bahan untuk membuat mobil-mobilan, membayangkan dan merencanakannya, merakit rancangannya, hingga mendekorasi mobil-mobilan agar tampak lebih menarik. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Karena permainan tradisional umumnya dilakukan secara kelompok, maka permainan ini otomatis mengajarkan kebersamaan seperti dalam permainan galah. Dalam permainan kelompok akan membutuhkan teman kelompok, yang berarti memberi kesempatan pada anak untuk bersosialisasi. Selain kebersamaan, anak diajarkan untuk berempati, bergiliran, menanti peraturan, juga solidaritas. Oke, yang kelima, melatih kemampuan motorik. Aktivitas fisik anak dilakukan anak ketika bermain secara langsung merangsang gerak motorik, baik motorik halus seperti menggambar, meremas, menggenggam, maupun motorik kasar seperti melompat, berlari, dan berjongkok. Selain itu, bermain juga berfungsi untuk melatih dan mengembangkan gerakan otot pada anak. Contohnya dalam permainan engklek. Permainan ini mendukung pertumbuhan anak, terutama kecerdasan kinetiknya. Ketika bermain, anak melompat dengan satu kaki sehingga ia akan berusaha untuk menyeimbangkan tubuh, dan lompatan yang dilakukan juga baik bagi metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab berkurangnya minat anak pada permainan tradisional. Nah, untuk berkurangnya minat anak pada permainan tradisional ini mungkin ada beberapa faktor ya. Permainan tradisional yang dahulu sering dimainkan oleh anak-anak untuk mengisi hari-hari bermain mereka, kini hampir tersapu oleh melesatnya perkembangan zaman. Anak yang dahulu ramai memainkan permainan anak di pekarangan-pekarangan rumah, secara perlahan anak-anak zaman sekarang mulai jarang memainkannya. Terlebih kebanyakan anak yang tinggal di kota besar, bahkan ada yang merasa asing dengan permainan tradisional ini. Beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya minat anak-anak zaman sekarang untuk bermain permainan tradisional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, terutama dalam bidang permainan anak-anak, seperti munculnya berbagai jenis permainan baru yang lebih modern dan lebih menarik dengan peralatan yang canggih pula. Sudah jelas ikut andil dalam tergesernya permainan tradisional dalam